Kita buat ide jualan lagi yang kalau sudah dingin kulitnya ini tetap renyah. Cocok dijadikan ide jualan atau isian snack box. Oke, kita akan buat untuk isiannya dulu. Di sini aku tumbuk halus bawang merah, bawang putih, juga merica. Ini kita tumis sampai benar-benar wangi dan gak bau lango lagi. Setelah bumbunya ini udah matang, kemudian kita masukkan wortel yang sudah kita potong-potong. Aku menggunakan 1 buah wortel ukuran besar. Kita potong persegi kecil-kecil seperti ini. Aduk rata, pastikan wortelnya ini mulai agak layu. Dan di sini aku mempunyai 2 buah kentang ukuran sedang. Aku potong dadu juga sama seperti wortel. Ini kita masak, aduk rata, pastikan bumbu, wortel, dan kentangnya tercampur rata. Tambahkan air kira-kira 300 ml. Dan ini kita biarkan mendidih sebentar sampai kentang dan wortelnya ini matang. Tambahkan sesening seperti garam dan kaldu bubuk, koreksi rasa. Nah, setelah airnya udah mulai susut, kita tambahkan toge sebanyak 100 gram. Aduk rata. Kalau nggak suka toge, kalian bisa ganti dengan mie atau bihun. Terakhir kita tambahkan daun seledri dan daun bawang yang sudah kita potong-potong. Aduk rata, pastikan isiannya ini agak kering. Kecilkan apinya. Koreksi rasa kembali. Nah, jika dirasa isiannya ini udah pas, kalian boleh matikan apinya. Kemudian isiannya ini kita sisihkan dulu sampai benar-benar dingin, baru kita akan gunakan. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Selanjutnya kita akan buat isiannya. Di sini aku menggunakan 250 gram tepung terigu, 15 hingga 20 gram margarin yang dari kulkas. Nah, ini kita campur dulu dengan terigunya untuk memudahkan. Di sini aku akan menggunakan tangan sambil kita remas-remasin margarinnya. Nah, setelah berbentuk butiran-butiran pasir seperti ini, kalian tambahkan minyak panas sebanyak 25 ml. Karena ini panas, kita aduknya dengan menggunakan sendok. Nah, untuk menghasilkan kulit pastel atau jalang kote yang garing, sebaiknya kalian menggunakan minyak panas seperti ini ya teman. Dan juga bagian kulitnya akan berjerawat. Aku tambahkan air es sebanyak kurang lebih 100 ml, kita masukkan secara bertahap. Nah, ini kita aduk sampai semua bisa dibentuk seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini, kemudian kita istirahatkan dulu adonannya kira-kira 15-30 menitan, baru kita lanjutkan pengerjaan untuk kulitnya. Nah, setelah kita istirahatkan, kulit adonannya ini udah mulai agak rileks. Kemudian kita akan tuang ke papan kerja. Aku bagi menjadi 2 bagian dulu ya kulitnya. Sebagiannya lagi ini kita simpan dulu. Taburi dengan tepung terigu, lalu kita kempeskan adonannya. Lalu ini kita akan rolling dengan menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya, kalian bisa sesuaikan selera masing-masing. Nah, di sini kita akan buat versi kulitnya yang agak tipis, tapi renyahnya minta ampun. Nah, kalau kalian masih bingung perbedaan pastel dan jalang kote, itu terletak dari kulitnya. Kalau pastel, kulitnya agak tebal, dan kalau jalang kote khas Makassar, kulitnya itu agak tipis dan lebih garing. Kemudian kita akan potong-potong seperti ini. Kalian bisa pakai gelas. Untuk besarannya kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing atau disesuaikan dengan harga jual yang kalian tawarkan ke customer. Nah, ini kita pisahkan dulu. Kemudian kita baluri lagi dengan tepung terigu biar nggak lengket satu sama lain.
Nah, di sini aku akan memberitahukan ke kalian untuk pembuatan pastel atau jalangkote ini sebaiknya kalian harus mengetahui kelembaban atau konsistensi kelembaban tepung kalian ya. Jangan terlalu banyak menggunakan air. Karena kalau terlalu banyak menggunakan air, kulitnya itu akan melempem dan gak tahan lama. Nah, setelah kita pipihkan begini, kita kasih isian, lalu kalian tambahkan telur rebus. Dapatkan pinggirnya seperti ini. Kalau kalian punya cetakan pastel boleh digunakan. Nah, ini kita pelintir-pelintir ya, bagian pinggirannya kita tarik lalu kalian lipat lagi ke dalam. Lakukan sampai semua pastel selesai. Nah, hasilnya lumayan banyak dan ini siap untuk kalian goreng. Pastikan minyaknya udah dalam keadaan panas baru kalian cemplungin jalangkote atau pastelnya. Nah, di sini sesekali kalian bisa bolak-balik ya pastelnya. Pastikan dalam menggoreng pastel ini kita menggunakan minyak yang agak banyak dan apinya lumayan besar. Kalau udah mulai kelihatan kecoklatan, kalian bisa pindahkan apinya menjadi api sedang biar matangnya merata dan warnanya cantik. Nah, ini udah mulai berubah warna ya. Setelah berwarna kecoklatan seperti ini, kita angkat, kemudian kalian tiriskan. Kalian goreng lagi sampai semua pastel habis. Nah, ini dia hasil pastel yang sudah kita goreng. Tampilannya menarik, berjerawat, dan kulitnya ini renyah banget. Untuk sambalnya kalian bisa lihat nanti di description box. Nah, tekstur kulitnya ini walaupun sudah dingin tetap renyah. Kalian bisa lihat ya. Dan isiannya ini full mengingatkan kita pada pastel atau jalangkote jadul yang menggunakan toge. Apalagi kalau kita makan dengan sambal yang pedas, manis, kecut, itu menambah nikmat rasanya. Sekali coba pengen dan pengen lagi. Nah, semoga resep ini bermanfaat. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.